Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 bertemu lagi dengan Ibu Muktamarah bersama dengan pelajaran bahasa Indonesia, tentu saja kelas 9. Hari ini Ibu tidak menggunakan tulisan atau proyektor. Kalian konsentrasi pada bukunya masing-masing, sebab hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah Ibu berikan pada pertemuan dari sesi yang pertama sampai sesi yang ke-8. Baik, sebelum kita membahas soal, kita awali dengan bacaan bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, untuk kelas 9 siapkan bukumu mulai dari tugas halaman 8. Buku halaman 8 dibuka sudah? Ya, baik, sediakan bukumu, buka halaman 8, tugas individu. Sudah? Ya, saya harap semuanya sudah menemukan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Nomor 1, tulislah struktur teks laporan percobaan. Jawaban tentang struktur teks laporan percobaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul, kemudian yang kedua adalah tujuan percobaan, 3 alat dan bahan, 3 prosedur cara kerja atau langkah-langkah kerja, kemudian yang kelima hasil pengamatan, 6 analisis data dan pembahasan, 7 kesimpulan dan saran, yang terakhir 8 yaitu daftar pustaka. Ya, baik. Untuk nomor 2, apakah yang disebut daftar pustaka? Daftar pustaka adalah sumber bacaan atau acuan atau referensi yang digunakan untuk suatu karya ilmiah atau laporan hasil percobaan ini dan berbagai karangan buku lain. 3. Sebutkan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, sesuai dengan materi yang sudah Ibu berikan, bahwa ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan antara lain 1. Menggunakan kata sinonim dan antonim. 2. Verba atau kata kerja. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang keempat, menggunakan kata ulang atau reduplikasi. Kemudian yang kelima, menggunakan kata bilangan atau numeralia. Yang keempat, apakah yang disebut numeralia atau kata bilangan? Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan tertentu. Soal nomor 5, jelaskan 2 jenis kata bilangan. Kata bilangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ibu mengatakan 4 jenis, tapi yang ditanyakan hanya 2. Baik, yaitu kata bilangan tentu atau takrif, ditentukan jumlahnya. Ada lagi kata bilangan tak tentu. Yang tentu misalkan ditentukan jumlahnya 1, setengah, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian tak tentu tidak ditentukan jumlahnya, misalnya sedikit, banyak, semua, seluruh, sebagian. Kemudian ya itu sudah cukup. Ada 4 yang lain, kata bilangan urutan. Misalnya saya anak kedua dari keluargaku, yaitu urutan kedua. Yang keempat, kata bilangan jumlah. Kedua buku ini harganya mahal. Kedua buku ini menyatakan jumlah atau menyatakan suatu kumpulan. Baik, itu jenis kata bilangan. Baik, berikut soal pembahasan halaman 9 sampai 10.
tugas individu halaman 9 sampai 10 anak-anak. Ya, baik. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara teks rekaman percobaan dan teks prosedural atau prosedur. Sebenarnya struktur teks rekaman percobaan ini hampir sama dengan teks prosedur. Hanya saja perbedaannya antara lain, kedua teks tersebut adalah pada teks prosedur tidak terdapat hasil dan simpulan yang ada pada teks rekaman percobaan tersebut. Baik, nomor 2, sebutkan cara membuat teks laporan percobaan. Adapun cara membuat teks laporan percobaan antara lain sebagai berikut. 1, menentukan hal yang akan dicobakan atau dibuat percobaan. Menentukan hal yang akan dibuat atau dipercobakan. Kemudian yang B, menentukan tujuan percobaan. Atau 2, menentukan tujuan percobaan. Yang ketiga, menulis alat dan bahan yang dipergunakan dalam percobaan. Yang keempat, menuliskan langkah-langkah atau cara kerja atau prosedur dalam percobaan. Yang kelima, menentukan hasil dari percobaan. Lalu yang keenam, menulis kesimpulan percobaan. Nah, itu cara membuat teks laporan percobaan. Kemudian nomor 3, jelaskan bagian dari cuplikan teks laporan percobaan tersebut. Cuplikan laporannya sebagai berikut. Setelah melalui langkah-langkah tersebut, kini teleskop sederhana dapat digunakan untuk mengamati benda-benda di langit seperti kawah bulan ataupun planet-planet terdekat dengan bumi. Nah, penjelasannya teks laporan tersebut adalah cuplikan teks tersebut merupakan hasil karena berisi tentang hasil percobaan membuat teleskop sederhana. Kemudian nomor 4, apakah objek yang digunakan dalam teks laporan percobaan tersebut? Objek yang digunakan adalah percobaan membuat teleskop sederhana. 5, sebutkan kata hubung yang digunakan dalam cuplikan teks laporan percobaan tersebut. Kata penghubung yang digunakan adalah setelah, kata penghubung keterangan waktu, kemudian lagi kini, menyatakan waktu juga, untuk, kemudian satu lagi dengan. Nah, itu sebagai kata penghubung yang digunakan dalam teks laporan percobaan tersebut. Baik, nomor 1 sampai nomor 5 sudah kita bahas. Kamu cocokkan dengan hasil pekerjaanmu bagaimana anak-anak? Betul semua? Ya, alhamdulillah. Berikut soal pilihan ganda halaman 10. Uji kompetensi. Ada 20 soal ya, anak-anak. Kita kerjakan mulai dari nomor 1 sambil dicocokkan hasil pekerjaanmu. Penyusunan, saya ulang. Hal ini sesuai dengan fungsi dari laporan percobaan. Laporan percobaannya yaitu menyusun laporan hasil percobaan agar dapat dibaca oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi dari laporan percobaan, yaitu bagian apa? Titik-titik. Penyusunan laporan hasil percobaan agar dapat dibaca oleh masyarakat. Hal tersebut berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jawaban yang benar adalah D. 2. Bacalah teks berikut. Pertama, menyiapkan wadah gelas air mineral lalu diisi dengan tanah gembur. 2. Biji kacang hijau ditanam ke dalam masing-masing wadah yang telah diisi tanah tadi. 3. Memberikan kode pada wadah tanaman dengan kode A, B, C, dan D. 4. Menyimpan tanaman guna tanaman A dan B diletakkan di bagian yang tidak terkena matahari.
Dan tanaman C, D diletakkan di bagian yang dapat terkena cahaya matahari. 5. Tanaman biji kacang hijau disiram dengan air dengan volume yang berbeda-beda. 6. Mengamati pertumbuhan tanaman dari hari ke hari serta mencatat perkembangan ukuran daun, tinggi batang, panjang akar, dan jumlah daun yang muncul pada tanaman. 7. Memasukkan hasil pengamatan dalam tabel pengamatan. Kutipan teks tersebut termasuk struktur bagian apa anak-anak? Yaitu prosedur atau langkah-langkah kerja. Jadi jawabannya adalah C. 3. Teks laporan percobaan termasuk struktur bagian apa? Supaya dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal, melainkan juga faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi kecukupan suhu, air, cahaya, nutrisi. Apabila terdapat ketidakseimbangan asupan pada salah satu faktor eksternal tersebut, maka tanaman tidak dapat mencapai pertumbuhan yang optimal. Teks laporan percobaan tersebut struktur bagian apa? Nak? Ya, terus menyatakan simpulan. Jadi jawabannya adalah D. 4. Laporan percobaan harus disajikan dalam bahasa yang sederhana. Saya ulangi nomor 4 soalnya. Berdasarkan keterangan tersebut, sasaran publikasi hasil percobaan adalah, ilustrasinya soal seperti berikut. Laporan percobaan harus disajikan dalam bahasa yang sederhana, mudah dipahami dengan menekankan isi percobaan yang menarik dan bermanfaat bagi khalayak. Nah, itu sebagai ilustrasi percobaannya. Berdasarkan keterangan tersebut, sasaran publikasi hasil percobaan tersebut adalah berupa, pada cuplikan tersebut disebutkan bahwa laporan menekankan isi percobaan yang menarik dan bermanfaat bagi khalayak, sehingga sasaran publikasi hasil percobaan adalah masyarakat umum. Jadi jawabannya adalah ya B. 5. Kegunaan bagian tinjauan pustaka dalam laporan percobaan adalah untuk menggambarkan titik-titik. Nah, tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait atau review of illustrator. Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali atau review pustaka laporan penelitian atau laporan percobaan ini tentang masalah yang terkait. Jadi jawabannya adalah B. 6. Teks laporan percobaan termasuk struktur bagian apa? Nah, ilustrasi soalnya sebagai berikut. Guna mengamati benda langit yang jaraknya jauh, ternyata tidak selalu harus menggunakan alat yang memiliki teknologi yang sangat canggih. Kalian bisa membuatnya sendiri dengan biaya yang relatif lebih murah dan sederhana. Teks laporan percobaan tersebut merupakan struktur bagian menyatakan simpulan. Nah, berikut 7. Bacalah pernyataan berikut. 1. 4 buah biji kacang hijau. 2. Air secukupnya. 3. Tanah secukupnya. 4 buah gelas air mineral yang wadah penaman-aman. 5. Penggaris. 6. Kertas penomor. Penggalan pernyataan tersebut termasuk struktur teks ya, menyatakan alat dan bahan, yaitu jawaban terdapat pada option B. 8. Sebuah laporan penelitian hendaknya ditulis dengan memperhatikan hal-hal berikut, kecuali yang tidak ditulis dalam penelitian adalah yang A. Kata-kata yang disampaikan harus jelas, itu termasuk. B. Makna yang dikemukakan harus tepat, juga betul. A, B betul. C. Bahasanya bersifat konotatif. Nah, ini salah karena percobaan harus denotatif, maknanya lugas dan jelas. Berikut jawabannya nomor 8 adalah C. Saya lanjutkan sampai nomor 10 saja ya anak-anak.
9. Hasil percobaan yang kita laporkan sebaiknya perlu dilengkapi hal-hal berikut kecuali pernyataan yang berhubungan dengan penelitian. Nah, yaitu jawabannya adalah di A, B, C. A, B, C itu betul. Yang salah adalah D. Jadi nomor 9 jawaban yang betul D. 10. Kutipan teks tersebut termasuk struktur bagian. Ya, ilustrasi soalnya sebagai berikut. Setelah melalui langkah-langkah tadi, kini kalian telah mengetahui bagaimana cara membuat tinta tidak terlihat. Kalian dapat menggunakan cara ini untuk menulis sesuatu yang sifatnya rahasia. Tinta yang tidak terlihat ini merupakan reaksi kimia. Teks tersebut termasuk teks laporan hasil observasi. Struktur dalam teks tersebut adalah bagian hasil. Ya, sayang sekali waktunya terbatas, dan anak-anak untuk persiapan PAT kalian nanti mulai tanggal 5 Desember. Kemudian untuk jadwal bahasa Indonesia itu hari Senin atau 7 Desember. Sayang sekali waktunya terbatas, dan semoga kita bisa kalian bisa mengerjakan dengan maksimal dan hasilnya juga sukses dan berhasil prestasi yang baik. Nah, tentu saja Ibu berharap seperti itu dan selalu semangat dalam belajar. Mengikuti PAT semuanya harus wajib ya, jangan sampai ada yang tidak mengikuti. Semuanya harus. Saya doakan semoga semuanya sukses dan semoga pembahasan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.